sobat semuanya yang ada di kota, desa, dan seluruh pelosok Nusantara, atau yang ada dimanapun. Kalian masih baik-baik saja kan? Baik, kali ini saya bersama dengan tim yang diketuai saya sendiri dan beranggotakan masih saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Flight Crew yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diproduksi oleh Rusia, negara yang sekarang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Film Flight Crew merupakan film bertemakan dunia penerbangan. Film ini cukup menarik untuk kita tonton karena di sini bukan hanya soal penerbangannya saja yang akan dibahas, tapi di sini dibahas juga soal keberanian, gotong royong, tolong menolong, cinta, juga persahabatan. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan like agar tidak ketinggalan cerita-cerita film yang lainnya. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi. Siapkan jarum super, jarum coklatnya, secangkir kopi hitam, dan... Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Di awal film diceritakan ada sebuah pesawat militer yang akan membawa bantuan untuk korban bencana di suatu daerah. Kemudian datanglah dua buah mobil yang dibawa oleh seorang jenderal dan minta untuk diangkut juga oleh pesawat itu. Walaupun sudah dikatakan oleh salah satu pilot, apabila mobil tetap dibawa, maka beban pesawat akan overload atau kelebihan muatan. Dasar, tetap ada si jenderal ini ngotot dan memaksa. Udah. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan, pesawat mengalami cuaca buruk hingga pesawat sulit dikendalikan. Maka diputuskan untuk membuang sebagian kargo yang dibawa. Sang jenderal yang ikut dalam penerbangan memerintahkan untuk membuang sebagian kargo bantuan untuk menyelamatkan mobilnya. Tapi karena si pilot ini tidak setuju, maka dibuang saja mobil si jenderal itu. Karena perbuatannya, pilot yang bernama Yosa Gusin akhirnya dia dipecat dari militer. Karunya anjir. Kemudian Gusin pulang ke Moskow untuk menemui ayahnya. Ayahnya sangat marah karena Gusin dipecat dari militer. Kemudian ayahnya menyuruh Gusin untuk datang ke sebuah bandara untuk tes sebagai pilot di sebuah maskapai kecil. Lanjut. Esoknya Gusin pun datang ke bandara. Karena dia tidak tahu seluk-beluk bandara itu, dia pun terlambat datang ke tempat tes tersebut. Dan sepertinya seorang pilot senior yang bernama Leonid Zinchenko tidak menyukainya. Gusin pun dites di sebuah alat simulasi penerbangan oleh 3 orang penguji. Awalnya tes itu berjalan normal. Tapi Leonid meminta pada Mikhail untuk menambah turbulens pada pesawat. Gusin pun bisa mengatasinya dengan baik. Leonid pun terus memberikan tes yang sangat sulit pada Gusin. Sampai akhirnya Gusin pun gagal dalam tes itu. Kopi dulu. Akhirnya Gusin pun pulang dengan sangat kecewa. Di parkiran, Gusin bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Sasa. Di sini awal cerita, benih-benih cinta antara Gusin dan Sasa dimulai. Anjir. Gusin membantu Sasa mengeluarkan mobilnya yang terhalang oleh mobil lain. Setelah berhasil, Gusin pun meminta tumpangan pada Sasa. Modus, koplok, modus. Di scene lain, 2 orang yang mengetes Gusin tidak setuju dengan keputusan Leonid karena mereka pikir Gusin sengaja disingkirkan dan bilang bahwa dalam kasus tadi pendaratan mustahil dilakukan. Sekalipun itu dilakukan oleh Leonid sendiri. Merasa tertantang, Leonid pun melakukan simulasi sesuai dengan yang diberikan kepada Gusin. Dan Leonid pun gagal. Ini nganggap enteng ke batur teh koplok ya. Mentang-mentang senior geuleuh aing anu kieu da, sumpah. Ketika di dalam mobil Sasa, Gusin mendapat telepon bahwa dia diterima sebagai pilot di maskapai itu. Paginya, Gusin pun datang ke bandara. Kemudian bertemu dengan Leonid. Gusin pun masih berstatus pilot percobaan, belum sebagai pilot resmi. Leonid pun mengatakan kalau Gusin ingin berhasil, dia harus mengikuti semua perintah dan instruksi teknisnya. Di sebuah ruangan, Gusin bertemu dengan Sasha. Ternyata Sasha pun seorang pilot. Leonid pun memperkenalkan Gusin kepada kru pesawatnya. Gusin pun melakukan penerbangan pertamanya bersama dengan Leonid. Pada saat akan lepas landas,
Gusin menarik tuasnya dengan sangat kencang dan membuat semua penumpang panik. Sia, mah menteri kecewa, aduh ampun. Setelah selesai bertugas, Gusin mencoba mengejar Sasa, tapi sayang Leonid memanggilnya untuk memberikan peringatan pada Gusin atas apa yang terjadi tadi. Gusin pun gagal mengejar Sasa. Di rumahnya, Leonid mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan anaknya Palera. Leonid ingin anaknya untuk menjadi seorang ahli hukum atau pilot, tapi anaknya tidak mau, dan itu menyebabkan perdebatan. Gusin bertugas kembali dengan Leonid, dan semuanya berjalan dengan lancar. Gusin pun masih mencoba mendekati Sasa. Akhirnya Gusin pun berhasil mengajak Sasa berkencan. Dan akhirnya, raos, bisa numpakan pilot. Menang banyak nih si Gusin. Di scene selanjutnya diceritakan mereka sedang berada di salah satu negara Afrika yang sedang terjadi kudeta. Sampai-sampai bandara ini dijaga ketat oleh militer. Mereka ditugaskan untuk membawa warga asing keluar dari negara ini dan tidak diperbolehkan membawa warga lokal. Gusin ingin membawa warga lokal, tapi Leonid menolaknya. Menurut Leonid, kita tidak boleh ikut campur urusan internal mereka karena kita adalah warga asing. Di luar pesawat terjadi kerusuhan karena warga setempat memaksa memasuki landasan dan mereka ditembaki oleh para tentara. Dan pesawat itu pun berhasil lepas landas. Di rumahnya, Sasa membuat kejutan. Tapi karena Gusin masih kesal dengan kejadian tadi, dia pun malah melepaskan kekesalannya kepada Sasa. Dan itu membuat mereka bertengkar. Akhirnya Gusin pun diusir dari rumah Sasa. Esoknya dengan perasaan yang masih kesal, Gusin dan Leonid bertugas seperti biasa. Tapi mereka terlambat untuk lepas landas karena harus menunggu pemegang saham yang akan ikut dalam pesawat. Karena merasa sebagai orang penting, orang itu pun bertindak seenak jidatnya. Dia seenaknya merokok di dalam pesawat. Dia sudah diperingati oleh pramugari, tapi tetap kekeh dengan ketololannya. Hingga si Gusin ambak. Akhirnya si Gusin pun gelut papuket dengan pengawal orang itu. Ketika Leonid menegurnya, Gusin memilih untuk mengundurkan diri. Di rumahnya, Gusin pun dimarahi oleh ayahnya. Mereka pun berdebat, dan Gusin pun diusir oleh ayahnya. 2 kali si anjir diusir. Ketika Leonid pulang, dia menyaksikan Palera anaknya sedang aduk songkol dengan guru lesnya. Aduh, tante, resep oke berondong. Dan itu membuat Leonid semakin murang-maring pada anaknya, alias ambek kapegung. Esok paginya, Leonid bertemu dengan direktur maskapai dan dia dimarahi atas apa yang terjadi kemarin. Kemudian, direktur itu bilang bahwa ada beberapa orang dari Asia yang akan menyewa pesawat secara inklusif. Dan direktur itu meminta Leonid kepada kapten dan Gusin sebagai pendampingnya. Padahal Gusin sudah mengundurkan diri. Leonid pun menyusul Gusin yang ada dalam kereta dan memaksanya untuk turun. Gusin pun melepaskan kehandeulna pada Leonid. Leonid pun bilang Gusin mau jadi apapun itu terserah, tapi sekarang dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Maka Gusin pun ikut dalam penerbangan tersebut. Ternyata Palera anak Leonid pun ikut dalam penerbangan ini. Gusin pun terkejut karena Sasa yang akan menjadi pilot kedua dan ikut dengan mereka. Pesawat pun lepas landas. Di tengah perjalanan menuju Asia, ada berita masuk bahwa di salah satu pulau Kanwu sedang terjadi gunung meletus dan gempa terus terjadi. Menurut tim peneliti kami, kemungkinan pulau tersebut berada di Kepulauan Aleutian. Sebagian pulau ini milik Rusia dan sebagian lagi milik Amerika. Dan di pulau itu sedang membutuhkan bantuan untuk membawa orang tua, anak-anak, dan yang terluka. Kebetulan, pesawat mereka berada di dekatnya. Pihak maskapai menyerahkan keputusan pada mereka. Lantas mereka pun terbang ke pulau tersebut. Keadaan di pulau sudah carut-marut. Orang-orang terlihat panik. Mereka harus menunggu bis yang akan datang membawa para pekerja. Gusin pun berkeliling untuk memeriksa keadaan di sana. Dan ketika dia ada dalam bandara, gempa besar pun terjadi lagi. Orang-orang semakin panik. Bandara pun hancur dan terjadi banyak ledakan. Pesawat pun banyak yang hancur dan yang paling parah adalah landasan rusak terpotong. Buset, ngeri. Akhirnya bus yang ditunggu pun datang.
Tapi mereka bilang ada satu bus lagi yang terjebak longsor. Gusin, Andre, dan Palera pun pergi menjemput mereka. Di bandara ada satu pesawat yang memaksa untuk terbang, padahal landasan tidak cukup. Dan akhirnya Gusin pun akhirnya menemukan mereka dan membawa mereka pergi menuju bandara. Tapi di tengah jalan gunung pun meletus dan memuntahkan lavanya. Mobil mereka pun rusak dan jalan pun terhalang oleh lava. Dan mereka pun harus berjalan kaki menuruni tebing. Di bandara, Leonid memutuskan untuk memakai pesawat yang lebih kecil karena mengingat jalur landasan yang tinggal seucrit. Karena situasi yang semakin tidak memungkinkan, Leonid pun memutuskan untuk lepas landas dan meninggalkan Gusin dan yang lainnya. Dan dia meninggalkan pesawatnya dengan harapan Gusin akan bisa membawa pesawat tersebut. Dan Leonid pun berhasil lepas landas. Gusin pun kaget karena begitu sampai di bandara sudah tidak ada lagi orang. Lalu dia berpikir keras bagaimana dia akan lepas landas dengan keadaan lava sudah memenuhi seluruh bandara. Gusin pun menyuruh semua orang masuk ke dalam pesawat. Di dalam semua orang tegang. Pesawat pun berjalan perlahan-lahan, tapi kemudian berhenti tepat di depan landasan. Andre pun masuk ke dalam kokpit dan bertanya kepada Gusin tentang apa yang akan dia lakukan. Gusin bilang di depan api masih menyala dan dia menunggu kesempatan ketika menara air yang ada di depan jatuh dan itu akan sedikit memadamkan api. Tapi dia hanya punya kesempatan beberapa detik. Lava pun semakin mendekati pesawat. Gusin pun mulai memacu pesawat dengan kecepatan penuh. Dan ketika menara air itu runtuh, dia langsung melewatinya dan pesawat pun berhasil melepas landas. Tapi roda belakang tidak bisa menutup dan mesin pesawat pun terus kemasukan debu vulkanik yang menyebabkan satu mesin terbakar. Gusin pun mematikan mesin itu dan terus berusaha menyetabilkan pesawat. Penumpang yang ada di dalam pun semakin panik. Aduh, tegang pisan, tegang. Disinilah ketegangannya. Pihak ATC pun menelpon ayahnya Gusin dan di sana pun terjadi kepanikan karena mereka tahu pesawat berangkat dalam kondisi yang sangat sulit, ditambah lagi keadaan mesin yang terbakar. Gusin pun melaporkan pada ATC bahwa mesin terbakar lagi dan bisa saja meledak. Setelah melewati Gunung Merapi, sistem peringatan berhenti dan Gusin pun mulai bisa mengendalikan pesawat. Gusin pun melaporkan bahwa mesin tertutup abu vulkanik dan mungkin ada masalah ketika pendaratan. Kemudian di saluran lain, Leonid melaporkan bahwa tangki bahan bakarnya bocor dan diperkirakan dia tidak sampai di daratan. Gusin pun menjawab panggilan radio itu. Leonid pun kaget karena ternyata Gusin masih selamat dan dia pun menanyakan anaknya Palera. Kemudian Leonid pun berencana untuk mendaratkan pesawatnya di laut, tapi itu hal yang sangat membahayakan. Palera bilang pada Gusin kalau dulu dia pernah melihat di televisi pertunjukan akrobat memindahkan orang dari pesawat ke pesawat. Lalu Gusin pun berpikir. Lalu dia bilang ide itu pada Leonid. Jadi pesawat akan diturunkan di ketinggian 3000 dan pesawat akan dijaga stabilitas kecepatan minimum. Dan jika tekanan udara dimungkinkan, maka pintu pesawat akan dibuka. Kabel baja akan digunakan untuk memindahkan orang-orang. Tapi pihak ATC melarangnya karena itu tindakan yang sangat berbahaya. Bahkan sekelas pasukan khusus pun sulit melakukan itu. Tapi mereka tidak punya cara lain. Gusin pun memberitahu ide ini pada penumpangnya untuk membantu memindahkan penumpang dari pesawat ke pesawat. Tapi setelah dicoba membuka salah satu pintu, ternyata tidak bisa terbuka. Lalu ayahnya Gusin yang ada di ruang ATC pun memberikan ide. Dia bilang kalau Gusin bisa membuka lantai bawah kompartemen penumpang. Tapi Gusin bilang dalam petunjuk disebutkan jangan pernah membuka pintu itu karena di dalamnya ada sistem listrik ke seluruh pesawat. Tapi ayahnya bilang itu diterapkan dalam keadaan normal. Kemudian Andre dan penumpang yang lain mencoba membuka pintu tersebut. Setelah bersusah payah, Andre pun berhasil membuka pintu itu. Di pesawat lain, Sasa pun mulai mempersiapkan untuk memindahkan penumpang. Tali baja pun mulai diulurkan dan berhasil ditangkap oleh Andre. Setelah berhasil dikuncikan, penumpang pun mulai dipindahkan dengan kantong kargo. Pemindahan 1, 2, 3 pun berhasil. Sampai pemindahan penumpang terakhir, salah satu tali pengikat kantong kargo pun putus dan beberapa penumpang terjatuh. Tapi sebagian lainnya selamat dengan berpegangan pada tali yang lain. Terakhir, giliran Leonid yang harus merayap melalui tali baja. Tapi di sisi lain pesawat semakin menurun ketinggiannya dan bisa menyebabkan pesawat jatuh.
Mengetahui yang ada di atas tali tersebut adalah ayahnya, Valera pun berlari menuju pintu kabin. Akhirnya Leonid pun berhasil masuk ke dalam pesawat bertepatan dengan lepasnya tali baja tersebut. Dan Valera pun memeluk ayahnya. Gusin pun langsung menarik tuas pesawat agar pesawat bisa ke keadaan ketinggian normal. Dan pesawat pun berhasil distabilkan kembali. Leonid pun melaporkan keadaan pesawat pada ATC. Dan yang membawa pesawat adalah Gusin. Kemudian pihak ATC mengatakan bahwa bandara terdekat sedang ditutup karena ada badai dan meminta mereka mendarat di tempat lain. Tapi Gusin menolaknya karena melihat keadaan mesin yang hanya tinggal satu. Akhirnya mereka pun mendapatkan izin dari bandara itu dan mulai mempersiapkan pendaratan yang sangat berat karena cuaca yang buruk dan kondisi pesawat yang tidak normal. Di dalam pesawat, penumpang mulai panik karena pesawat terus bergetar dan lampu pun mati. Di bandara, pemadam kebakaran dan ambulan mulai disiapkan. Gusin terus mencoba menstabilkan pesawat. Penumpang pun semakin panik dan histeris. Akhirnya, Gusin pun bisa melihat landasan. Dan roda pesawat pun mulai dikeluarkan. Tapi, lagi-lagi roda belakang tersangkut dan tidak bisa terbuka. Pesawat pun akhirnya menyentuh landasan. Tapi, kecepatan pesawat masih tinggi. Gusin dan Leonid pun mencoba mengendalikan pesawat dan sayap pun patah. Gusin terus mencoba mengerem agar pesawat berhenti, dan di ujung landasan pesawat pun berhenti. Dan mereka pun selamat. Gusin dan seluruh kru pun berhasil kembali ke Rusia. Gusin pun berbaikan dengan Sasha dan pulang kembali ke rumah ayahnya. Dan Leonid pun mulai akrab dengan anaknya. Pada akhirnya, setelah perjuangan mereka menyelamatkan para penumpang, perusahaan pun memecat Leonid dan Gusin karena aksi Gusin yang berkelahi di pesawat tempo hari. Cing atuh. Hinya. Tapi untuk Leonid, sang pemegang saham masih mengampuninya. Asalkan Leonid mau mendisiplinkan diri. Tapi Leonid menolaknya. Kemudian sang direktur pun menelpon temannya di maskapai lain dan mencarikan kerja untuk Leonid dan Gusin. Dan mereka pun diterima dan menjadi pilot percobaan. Dan film pun tamat. Alur cerita film ini cukup lumayan untuk ditonton. Ada yang menjadi pembelajaran di film ini, terutama kita jangan meremehkan kemampuan orang lain. Dan juga tentang membantu sesama bahkan dalam keadaan gunung meletus pun. Mereka masih peduli dengan keselamatan orang lain. Kalian mengerti kan jalan ceritanya? Semoga kalian mengerti ya. Kalau tidak mengerti, ya mengertilah. Demikian alur cerita ini saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Wassalam, salam otak waras, Indonesia, dan tetap merdeka.